Baik, selamat pagi, shalom untuk kita semua, kepada teman-teman semua. Baik, saya perkenalkan nama saya Lukas Loyotanggo dengan NIM 19040903 kali 3 dengan teman saya Berta Tiljuir dengan NIM 1904090031. Sebelum kami memulai mempresentasikan, kami mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan sebentar dalam presentasi kami atau yang kurang jelas, mohon maaf sebelumnya. Baik, sebelum kami mulai, kami akan memulai dengan kita harus mulai dengan doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai, doa selesai. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etika komunikasi. Etika komunikasi dengan judul etika komunikasi. Etika komunikasi itu, istilah etika komunikasi adalah berasal dari bahasa dari kata etikus atau Latin dalam bahasa Yunani etikos, yang berarti kebiasaan atau norma-norma, kebiasaan norma-norma, kaidah, nilai-nilai atau cara manusia untuk berkomunikasi dengan baik kepada sesama atau tingkah laku manusia kepada sesamanya. Jadi, etika komunikasi itu merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai pengertian tersendiri, yakni norma, nilai, atau ukuran tingkah laku yang baik dalam kegiatan komunikasi atau dalam kegiatan etika komunikasi tingkah laku di dalam masyarakat. Pada dasarnya, komunikasi atau etika komunikasi dapat berlangsung secara lisan maupun tidak tertulis. Lisan yang dimaksud di sini dapat terjadi secara langsung atau bertatapan muka lah, bukan berlangsung, tidak melalui kertas, tetapi ngomong langsung antara lawan bicara. Dan yang dimaksud dengan tertulis, misalnya dengan kita mempergunakan kertas, atau di dalam kertas itu harus terisi dengan kata-kata yang sesuai dengan etika komunikasi kita. Misalnya kita mengucapkan kata yang baik, yang sopan, yang santun terhadap di dalam isi surat tersebut. Dengan tertulis, baik komunikasi langsung maupun tidak langsung. Dan etika komunikasi yang secara etimologis atau secara asal-usul katanya, etika sendiri diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral yang dimiliki manusia sejak lahir. Etika komunikasi digunakan atau dimanfaatkan untuk melancarkan komunikasi dengan yang lain. Dapat diterima dalam sosial masyarakat, mengikuti etika komunikasi yang berlaku di masyarakat. Itu secara norma. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik di antara sesama, keluarga maupun teman dekat atau kerabat. Itu harus sesuai dengan etika kita, etika komunikasi kita. Etika komunikasi itu adalah yang muncul atau yang kita keluarkan dalam diri kita masing-masing. baik dari
orang lain maupun yang kita bicarakan. Jadi ada beberapa para ahli atau tokoh mengenai pendapat tentang etika komunikasi. Mengenai etika komunikasi. Yang satu ini pendapat Dr. SPD DP Simorangkir berpendapat bahwa etika atau etiket adalah pandangan manusia yang dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Jadi pendapat yang kedua ini atau tokoh yang kedua para ahli dulu mengatakan bahwa etika ialah teori dari pendapat tokoh yang kedua ini Dr. Randus Sidi Jajalbal berpendapat bahwa etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan yang manusia diperbandingkan dengan segi baik dan buruk sejauh yang didapat dan ditentukan oleh akalnya. Jadi secara yang didapat itu atau yang dilakukan itu dari manusia memang itu sesuai dengan dari akal dan pikirannya, bukan dia dapat dari luar, tetapi dari akal atau dari pikirannya. Ketika berkomunikasi yang baik atau mengeluarkan etika yang baik terhadap sesamanya. Memang sudah jelas bahwa pendapat dari Dr. Randus Sidi Jajalbal ini memang sesuai. Ini sangat cocok untuk kita sebagai manusia, bagaimana cara berkomunikasi sesuai dengan akal dan pikiran kita. Terus pendapat Dr. Randus Formans, etika dan etiket terdapat hubungan yang erat kaitan yang erat dengan masalah pendidikan. Jadi etiket merupakan sejumlah peraturan atau peraturan kesopanan yang tidak tertulis namun harus diketahui dan diperhatikan dan ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Ini sesuai dengan pendapat dari para ahli mengenai etika komunikasi. Jadi istilah komunikasi, etika komunikasi itu adalah berasal dari kasih. Jadi dalam etiket itu ada hubungannya dengan perbuatan. Etika komunikasi itu ada hubungannya dengan perbuatan kita. Kita beretika, artinya kita mengikuti pola pikir kita untuk mengucapkan yang baik terhadap sama dengan sopan santun, misalnya tata krama, norma berakhlak mulia begitu. Namun etika didukung oleh nilai-nilai. Ada nilai kepentingan umum, nilai kejujuran dan keterbukaan, perbaikan, ada nilai kesejahteraan, ada nilai kesopanan, menghargai, dan nilai pertimbangan rasional, mampu membedakan sesuatu yang bersifat rasional, rahasia dan bukan rahasia. Jadi nilai-nilai ini sangat berpengaruh atau sangat berperan penting dalam etiket didukung oleh nilai-nilai tadi dalam etiket. Jadi nilai-nilai kepentingan itu adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan etiket yang baik terhadap sesama dengan nilai-nilai kepentingan umum dan nilai kejujuran. Nilai kejujuran itu bagaimana kita berkomunikasi dengan jujur, artinya berkomunikasi secara jujur, secara terbuka, bukan secara tertutup-tutupan, dengan harus sesuai dengan tutur kata kita yang sopan, artinya. Dan nilai kesejahteraan ini
nyangkut nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dengan kesejahteraan sosial lah, begitu. Mungkin itu saja dari kami, hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf, dan kurang jelas, mohon maaf. Dan sebelum kami mengakhiri presentasi kami akan membuka dengan sesi pertanyaan melalui grup WA begitu. Nanti kalau ada yang ditanyakan dengan mengenai presentasi kami tadi sesuai dengan judul, boleh ditanyakan lewat WA grup. Sekian dan terima kasih dari kami, dari kelompok 1.